Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni Widianti, NPM 1012178 dari kelas C5 Manajemen. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Digital Teknologi Bandung. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun tugas yang saya pilih adalah tugas ketiga mengenai pelatihan dan pengembangan serta perencanaan dan pengembangan karir. Baik, kita langsung ke materinya saja. Untuk soal pertama, jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Sebelumnya, pelatihan menurut Andrew E. Sikula adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Sementara untuk pengembangan, menurut Andrew E. Sikula juga adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pengembangan dan pelatihan tentu saja diperlukan karena adanya dinamika internal dan eksternal. Menurut Edwin B. Flippo, tujuan dari diadakannya pelatihan dan pengembangan adalah: yang pertama, meningkatkan produktivitas; yang kedua, mengurangi kecelakaan; yang ketiga, mengurangi pengawasan; yang keempat, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi; dan yang terakhir adalah mempertinggi moral. Pada kasus soal tersebut, pelatihan akan dilakukan pada seorang supervisor dari sebuah factory outlet atau FO. Factory outlet adalah istilah untuk toko pakaian yang menjual pakaian jadi dengan brand merek yang terkenal, namun pakaian-pakaian tersebut merupakan sisa dari ekspor yang kualitasnya berbeda-beda. Output yang diharapkan oleh perusahaan dari diadakannya pelatihan tersebut adalah perubahan dari sistem marketing yang tentu saja ingin berkembang dan juga lebih efektif. Maka pelatihan yang dipilih adalah Effective Marketing Management atau manajemen pemasaran efektif. Sementara untuk analisis kebutuhan, untuk organisasi adalah keefektivitasan pemasaran produk. Untuk tugasnya adalah digital marketing, manajemen pemasaran efektif, manajemen hubungan pelanggan. Sementara untuk analisis kebutuhan karyawan atau personal adalah memahami data pemasaran untuk sebuah keputusan. Untuk tujuan pelatihan adalah memahami dan mampu mengimplementasikan digital marketing, memahami dan mampu mengimplementasikan manajemen pemasaran efektif pada perusahaan, dan yang terakhir adalah memahami dan mampu mengimplementasikan manajemen hubungan pelanggan ke perusahaan. Lalu untuk lama pelatihannya adalah 8 hari atau 2 hari per minggu dalam 4 minggu atau 1 bulan. Untuk pesertanya adalah 3 orang. Untuk tempatnya adalah di gedung perusahaan factory outlet. Sementara untuk pelatih atau coach datang ke perusahaan. Dan untuk waktu adalah hari Sabtu dan Minggu pada setiap minggu pada bulan November. Dan untuk waktunya adalah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk metode pelatihannya, yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah pelatihan yang dilaksanakan dengan pemaparan materi oleh coach. Lalu yang kedua adalah metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian peserta pelatihan diminta untuk mempelajari kasus tersebut guna menganalisis masalah dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Sementara untuk metode ini adalah metode latihan dengan bentuk diskusi.
Sementara untuk evaluasi adalah yang pertama, evaluasi reaksi dilakukan pada akhir pelatihan dan 3 bulan kemudian. Untuk hasil belajar, akhir pelatihan dan 3, 6, dan 12 bulan kemudian. Untuk perilaku, 3 bulan sekali, atau 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan kemudian. Untuk result atau hasil, dilakukan 3 bulan sekali, sama seperti evaluasi perilaku, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan kemudian. Sementara untuk analisis kegunaan dilakukan 12 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian. Untuk perkiraan biaya perencanaan, jumlahnya adalah 3 juta, sementara untuk perkiraan biaya pelaksanaan per tahun adalah 50 juta. Untuk selanjutnya, yaitu soal nomor 3 dan 4 adalah mengenai materi perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dilalui selama masa kerja. Sementara perencanaan dan pengembangan karir merupakan suatu proses perencanaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karir dan jalur-jalur yang menuju ke sasaran atau tujuan tersebut. Perencanaan karir dapat menjadi pencegahan dari kegagalan yang berulang-ulang. Dan perencanaan karir juga membuat kita mengetahui setiap peluang karir, mengenal diri sendiri, mengembangkan diri, memiliki kepuasan karir, mendapat promosi, dan juga dapat memperkirakan masa depan yang terencana seperti untuk waktu pensiun. Intinya, pengembangan karir yang membuat kita memiliki gambaran mengenai masa depan sehingga kita membuat keputusan terbaik untuk langkah karir yang ingin kita tuju. Untuk soal nomor 3, Anda adalah pegawai pada perusahaan C. Perusahaan C merupakan sebuah perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Seperti yang kita tahu, jika ada 3 langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama adalah refleksi diri, yang kedua aspirasi diri, dan yang ketiga adalah pengembangan diri. Yang pertama adalah refleksi diri. Refleksi diri dapat dilakukan dengan mencatat kekuatan dan kelemahan diri pada berbagai aspek, baik hard skill maupun soft skill. Lalu yang kedua adalah tuliskan jenis kegiatan atau kondisi yang disuka dan tidak suka. Lalu yang terakhir adalah menetapkan passion. Yang kedua adalah aspirasi diri. Aspirasi diri dapat dilakukan dengan yang pertama, menuliskan jenis pekerjaan yang dirasakan paling tepat sesuai hasil dari refleksi diri. Lalu yang kedua adalah menuliskan kondisi yang paling ingin Anda dapatkan. Lalu yang ketiga adalah rangkai prioritas dari aspirasi yang telah dituliskan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan diri. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan yang pertama, merumuskan job description atau deskripsi pekerjaan atas jenis pekerjaan atau kegiatan yang telah dituliskan sebagai sasaran untuk karir yang ingin dituju. Lalu yang kedua adalah tetapkan goals dan tahapan karir mulai dari kondisi saat ini hingga pada status akhir atau tujuan dari karir yang ingin dituju. Lalu yang ketiga adalah catat kompetensi dan pengalaman yang Anda harus kembangkan. Lalu yang terakhir adalah rancang metode dan mekanisme pengembangan diri. Lalu dengan 3 langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka yang akan saya lakukan untuk perencanaan karir saya dalam perusahaan tersebut adalah yang pertama, menyesuaikan passion yang saya miliki dengan pekerjaan yang ada di perusahaan konveksi pakaian remaja tersebut dan menetapkan jabatan tersebut sebagai jabatan yang saya ingin dapatkan dan memperkirakan target waktu saya dalam mencapai tujuan tersebut.
Lalu yang kedua adalah merencanakan langkah yang diambil dalam mencapai tujuan dari perencanaan karir yang sudah saya tetapkan, serta menambah dan memperdalam skill yang saya miliki guna menjadi penyokong saya dalam menjalankan perencanaan karir. Lalu untuk soal terakhir, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Untuk soal terakhir atau soal nomor 4, saat ini Anda sudah menjadi Direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Pada saat tersebut, saya memposisikan diri sebagai seorang Direktur SDM. Maka, sebagai seorang Direktur SDM, saya harus membantu pegawai atau karyawan saya dalam merencanakan karirnya. Sebagai seorang Direktur SDM yang ikut bertanggung jawab dalam perencanaan karir karyawan, maka tentu saja saya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan atas perencanaan tersebut. Adapun kebutuhan-kebutuhan karyawannya adalah yang pertama, persamaan kesempatan karir seperti dalam sistem promosi. Yang kedua, pengawasan dan juga memberikan masukan-masukan bagi karyawan melakukan perencanaan karir. Yang ketiga, informasi mengenai pentingnya perkembangan karir bagi karyawan. Dan yang keempat adalah kebutuhan informasi pada setiap tingkatan jabatan yang diinginkan karyawan. Maka, dengan kebutuhan-kebutuhan di atas, yang akan saya lakukan sebagai Direktur SDM adalah yang pertama, memberikan informasi kepada karyawan mengenai informasi tingkatan jabatan, rincian pekerjaan tiap jabatan, dan sistem promosi karyawan agar karyawan memiliki gambaran mengenai jabatan mana yang ingin ia tuju sebagai rencana karir. Yang kedua, memberikan konseling pada karyawan agar karyawan tersebut mengetahui passion-nya dan juga dapat mengembangkan passion-nya dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga, memberikan usulan dan menyiapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan sebagai tahapan pembekalan untuk pengembangan karir. Baik, mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Widianti. Untuk selanjutnya, yaitu untuk soal not 3 dan 4 adalah mengenai materi perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah suatu perencanaan yang dilalui selama masa kerja, sementara perencanaan dan pengembangan karir merupakan suatu proses perencanaan. Mama. Paling ingin dapatkan. Marketing Management atau manajemen pemasaran efektif. A few moments later. Haus. Baik, mungkin aku masih ending deh. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.